Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Lansia Sehat, apa kabar hari ini? Semoga kabar baik selalu menyertai Bapak dan Ibu semua. Kami di sini selalu mendoakan agar sahabat-sahabat lansia dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat menjalani hari-hari di masa emas kehidupan ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan utama, kami ingin bertanya dengan hangat, sahabat berasal dari daerah mana saja, usia berapa sekarang, dan bagaimana kondisi kesehatan hari ini? Apakah jantung sahabat sehat? Apakah tekanan darah masih terjaga? Adakah keluhan seperti sering lelah, jantung berdebar, atau sesak napas? Kami sungguh berharap tidak ada keluhan serius. Tetapi kalaupun ada, semoga dengan video ini, sahabat mendapat pengetahuan baru yang bisa membantu menjaga atau bahkan memperbaiki kesehatan jantung secara alami dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat penting untuk kesehatan lansia, khususnya dalam menjaga fungsi jantung agar tetap kuat dan sehat. Topik kita adalah manfaat buah pepaya untuk meningkatkan kesehatan jantung pada lansia, menurut penjelasan dari sudut pandang medis dan dokter. Sahabat channel Lansia Sehat, apakah sahabat menyukai buah pepaya? Buah yang lembut dan manis ini tidak hanya lezat, tapi juga menyimpan sejuta manfaat, terutama bagi mereka yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Tidak banyak yang menyangka bahwa pepaya bisa menjadi salah satu buah pelindung jantung alami yang sangat baik untuk dikonsumsi rutin oleh para lansia. Kenapa kesehatan jantung sangat penting bagi lansia? Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang pepaya dan kandungannya, ada baiknya kita pahami dulu kenapa kesehatan jantung menjadi sangat krusial di masa tua. Jantung adalah organ vital yang bekerja tanpa henti sejak kita lahir hingga akhir hayat. Ia memompa darah ke seluruh tubuh, menyuplai oksigen dan nutrisi penting ke organ-organ tubuh lainnya. Seiring bertambahnya usia, fungsi jantung kita pun mulai mengalami penurunan. Otot jantung tidak lagi sekuat saat muda, elastisitas pembuluh darah berkurang, dan risiko penyumbatan atau penebalan dinding arteri meningkat. Hal ini menyebabkan tekanan darah naik, jantung bekerja lebih keras, dan pada akhirnya meningkatkan risiko penyakit jantung, seperti gagal jantung, serangan jantung, maupun stroke. Menurut data dari WHO dan berbagai sumber kesehatan nasional, penyakit jantung menjadi penyebab kematian nomor 1 pada lansia di seluruh dunia. Bahkan, di Indonesia sendiri, penderita jantung koroner dan hipertensi meningkat drastis pada kelompok usia 60 tahun ke atas. Sayangnya, banyak lansia tidak menyadari kondisi ini sampai sudah muncul gejala serius. Karena itulah, penting bagi kita untuk melakukan pencegahan sejak dini. Salah satunya dengan memperhatikan asupan makanan sehari-hari. Makanan sehat dan alami adalah kunci utama agar jantung tetap kuat, aliran darah lancar, dan tubuh tetap bugar di usia senja. Mengapa buah pepaya patut diperhatikan? Nah, disinilah peran buah pepaya menjadi sangat menarik untuk dibahas. Pepaya, buah yang tumbuh subur di Indonesia dan bisa dengan mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional hingga supermarket modern, ternyata menyimpan potensi luar biasa dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan jantung. Dengan harga yang sangat terjangkau dan rasa yang manis alami, pepaya adalah pilihan ideal untuk menjadi bagian dari pola makan lansia setiap hari. Tapi tunggu dulu, apakah benar pepaya bisa berdampak nyata untuk jantung? Bagaimana cara kerja kandungan dalam pepaya membantu memperkuat jantung? Apakah ada bukti medis yang mendukung? Dan apakah para dokter merekomendasikan pepaya sebagai buah jantung sehat? Itulah yang akan kita kupas secara mendalam dalam video ini, dari bab 1 sampai bab 5 nanti. Kita tidak hanya akan membahas kandungan nutrisi pepaya dari sudut pandang ilmiah, tapi juga bagaimana nutrisi tersebut bekerja dalam tubuh, bagaimana cara konsumsi yang tepat bagi lansia, hingga testimoni nyata dari para sahabat lansia yang rutin mengonsumsi pepaya dan merasakan manfaatnya secara langsung. Sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Bayangkan sahabat, hanya dengan menambahkan potongan pepaya sebagai camilan pagi atau malam, sahabat sudah memberi perlindungan besar untuk jantung. Mungkin terlihat sepele, hanya buah pepaya. Namun siapa sangka, di balik daging buahnya yang berwarna oranye cerah itu, terkandung senyawa yang mampu menurunkan tekanan darah, menstabilkan detak jantung, dan mencegah penyumbatan pembuluh darah. Beberapa lansia yang telah rutin makan pepaya, mengaku merasa lebih bugar, tidur lebih nyenyak, jarang merasa sesak, bahkan tekanan darah mereka lebih stabil tanpa harus terus bergantung pada obat medis. Tentu saja, pengaruhnya bisa berbeda-beda pada tiap individu, tergantung pola hidup secara keseluruhan. Namun satu hal yang pasti, mengonsumsi pepaya adalah langkah mudah dan aman untuk memperbaiki gaya hidup lansia, terutama yang ingin menjaga jantungnya tetap sehat hingga usia lanjut. Pola makan yang berperan besar.
Dalam dunia medis, dikenal istilah diet jantung sehat. Ini mencakup pola makan yang kaya akan serat, rendah lemak jenuh, tinggi antioksidan, serta rendah garam dan gula tambahan. Buah pepaya ternyata termasuk salah satu buah yang sangat cocok dimasukkan dalam diet ini. Ia mengandung vitamin C tinggi, serat larut yang baik untuk menurunkan kolesterol, serta senyawa antioksidan seperti beta-karoten dan likopen yang bermanfaat untuk memperlambat proses penuaan pembuluh darah. Pepaya juga memiliki indeks glikemik yang rendah, artinya tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang tinggi, sehingga sangat aman untuk lansia, bahkan bagi yang memiliki diabetes atau pradiabetes. Pepaya juga membantu melancarkan pencernaan, memperkuat sistem imun, dan membantu detoksifikasi alami tubuh. Semua ini secara tidak langsung membantu meringankan kerja jantung, karena sistem tubuh yang bekerja efisien membuat jantung tidak harus memompa darah berlebihan. Dukungan dari dunia medis. Tak hanya dari sisi tradisional atau pengalaman pribadi, berbagai penelitian kedokteran dan ahli gizi juga mendukung manfaat pepaya untuk jantung. Banyak jurnal kedokteran yang mencatat bahwa likopen dalam pepaya mampu mencegah oksidasi kolesterol LDL proses yang menjadi awal mula penyumbatan arteri. Selain itu, kandungan kalium dalam pepaya berperan dalam menjaga kestabilan tekanan darah, dan vitamin C-nya berfungsi sebagai antiinflamasi alami yang melindungi lapisan pembuluh darah dari kerusakan. Dokter spesialis jantung pun sering merekomendasikan pola makan yang memasukkan buah-buahan tropis seperti pepaya, karena kandungan nutrisinya yang lengkap dan mudah diserap tubuh. Dibandingkan suplemen buatan, buah segar jauh lebih aman dikonsumsi secara rutin. Apa yang akan kita bahas selanjutnya? Di bab-bab berikutnya, kita akan lebih mendalami satu persatu komponen gizi dalam pepaya dan bagaimana mereka membantu menjaga jantung. Kita juga akan belajar bagaimana pepaya bekerja dari dalam tubuh, bukan hanya sebagai makanan, tapi sebagai pelindung alami dari penyakit jantung. Kita akan pelajari cara terbaik mengonsumsinya, waktu paling ideal, dan bentuk olahan apa saja yang aman untuk lansia. Dan yang tidak kalah menarik, akan ada cerita nyata dari para lansia yang sudah membuktikan sendiri khasiat pepaya untuk kesehatan mereka, lengkap dengan tanggapan dari tenaga medis. Jadi, jangan kemana-mana, sahabat channel Lansia Sehat. Pastikan sahabat menyimak hingga bab terakhir agar bisa memahami manfaat pepaya secara utuh dan bisa segera mempraktikannya di rumah. Ini adalah bekal kesehatan berharga yang mudah, murah, dan alami. Semoga setelah menonton video ini hingga selesai, sahabat bisa menambah satu kebiasaan sehat lagi, rutin makan pepaya setiap hari, demi menjaga jantung tetap sehat di usia lanjut. Bab 2. Kandungan gizi pepaya yang mendukung kesehatan jantung lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas pentingnya menjaga kesehatan jantung di usia lanjut dan bagaimana buah pepaya bisa menjadi bagian dari solusi sehat di bab sebelumnya, maka pada bab kedua ini kita akan lebih fokus dan menyelami kandungan nutrisi dalam buah pepaya. Kita akan mengurai satu persatu zat bermanfaat yang terdapat dalam buah ini dan memahami bagaimana masing-masing nutrisi berkontribusi terhadap kesehatan jantung lansia. Pepaya mungkin terlihat sederhana, kulitnya hijau atau jingga kekuningan saat matang, dagingnya berwarna oranye cerah, lembut, dan memiliki rasa manis alami. Tapi di balik tampilannya yang bersahaja, ternyata pepaya adalah sumber gizi lengkap, sangat cocok untuk kebutuhan lansia yang membutuhkan asupan berkualitas, mudah dicerna, dan aman bagi kondisi tubuh yang sudah tidak seprima masa muda. Berikut adalah kandungan utama dalam buah pepaya yang paling banyak dibahas oleh para ahli gizi dan dokter sebagai penunjang kesehatan jantung. 1. Likopen. Lycopene pelindung jantung dari oksidasi kolesterol. Salah satu kandungan paling unggul dalam pepaya yang sangat penting untuk jantung adalah likopen. Likopen adalah senyawa fitokimia dari kelompok karotenoid yang memberi warna merah hingga oranye pada buah-buahan, termasuk pepaya. Senyawa ini dikenal sebagai antioksidan kuat, artinya mampu melawan radikal bebas yang merusak sel dan mempercepat penuaan. Dalam konteks kesehatan jantung, likopen berperan penting dalam menghambat oksidasi kolesterol jahat, LDL. LDL yang teroksidasi menjadi penyebab utama penyempitan pembuluh darah, aterosklerosis, yang berujung pada serangan jantung atau stroke. Penelitian dari jurnal American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa individu yang mengonsumsi makanan tinggi likopen secara rutin memiliki risiko penyakit jantung yang jauh lebih rendah, terutama pada kelompok usia lanjut. Kandungan likopen dalam pepaya cukup tinggi, apalagi jika buah dikonsumsi saat benar-benar matang. 2. Kalium. Potasium penjaga tekanan darah stabil. Kalium adalah mineral yang sangat penting bagi tubuh, terutama untuk menjaga tekanan darah tetap normal. Bagi lansia, tekanan darah tinggi, hipertensi, merupakan musuh besar jantung.
Kalium bekerja dengan cara menyeimbangkan kadar natrium, garam, dalam tubuh, membantu relaksasi pembuluh darah, dan mendukung fungsi otot jantung agar tetap terkoordinasi dengan baik. Pepaya dikenal sebagai salah satu buah tropis yang kaya kalium. Dalam 100 gram pepaya matang, terdapat sekitar 257 mg kalium. Ini menjadikannya buah yang sangat baik untuk dikonsumsi secara rutin oleh lansia, apalagi dibandingkan dengan makanan olahan tinggi garam yang justru membebani jantung. Dokter spesialis penyakit dalam bahkan menyarankan pasien lansia dengan tekanan darah tinggi untuk mengonsumsi makanan alami tinggi kalium seperti pepaya, pisang, dan tomat, sambil mengurangi asupan garam harian. 3. Serat larut. Pengontrol kolesterol alami. Pepaya juga mengandung serat larut yang berperan besar dalam menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, di dalam darah. Serat larut akan membentuk semacam gel di dalam saluran pencernaan yang mengikat kolesterol dan membuangnya melalui sistem ekskresi. Hal ini mencegah kolesterol menumpuk dalam pembuluh darah, yang bisa menyebabkan penyumbatan aliran darah ke jantung dan otak. Bagi lansia, konsumsi serat larut tidak hanya membantu melancarkan pencernaan, tapi juga menurunkan risiko penyakit jantung koroner. Dengan satu porsi pepaya berukuran sedang, sahabat bisa mendapatkan sekitar 3-4 gram serat. Jumlah ini cukup membantu memenuhi kebutuhan serat harian lansia, apalagi jika dikombinasikan dengan sayuran hijau dan biji-bijian utuh. 4. Vitamin C, antiinflamasi dan pelindung pembuluh darah. Buah pepaya adalah salah satu sumber vitamin C tertinggi di antara buah-buahan tropis. Dalam satu porsi pepaya ukuran sedang, sekitar 150 gram, terdapat lebih dari 150% dari kebutuhan harian vitamin C orang dewasa. Ini artinya, makan pepaya saja sudah mencukupi asupan vitamin C harian. Vitamin C sangat berperan dalam memperkuat dinding pembuluh darah, mencegah peradangan kronis, dan mempercepat perbaikan jaringan yang rusak. Pada lansia, peradangan ringan yang terus berlangsung di dalam pembuluh darah bisa berkontribusi pada pembentukan plak aterosklerosis. Vitamin C membantu menghambat proses ini, menjaga elastisitas pembuluh darah, dan memperkuat sistem imun secara keseluruhan. 5. Beta-karoten dan vitamin A, melindungi jantung dan penglihatan. Beta-karoten, yang memberi warna jingga terang pada daging pepaya, adalah prekursor vitamin A di dalam tubuh. Beta-karoten akan diubah menjadi vitamin A yang berperan menjaga fungsi sel jantung dan kekebalan tubuh. Selain itu, beta-karoten juga bersifat antioksidan, membantu mengurangi stres oksidatif yang bisa merusak jaringan pembuluh darah. Bagi lansia, beta-karoten sangat berguna bukan hanya untuk jantung, tetapi juga untuk menjaga kesehatan mata, kulit, dan memperlambat penurunan daya tahan tubuh. Kombinasi beta-karoten, vitamin A, dan vitamin C dalam pepaya membuat buah ini sangat efektif dalam mencegah penyakit kronis yang menyerang di usia tua. 6. Flavonoid dan polifenol, antioksidan penjaga elastisitas pembuluh darah. Selain vitamin dan mineral, pepaya juga mengandung senyawa bioaktif seperti flavonoid dan polifenol, dua kelompok antioksidan yang sering ditemukan dalam buah-buahan tropis. Senyawa ini membantu menjaga keseimbangan metabolisme, menghambat proses oksidatif, dan memperlambat penuaan sel. Dari sisi jantung, flavonoid dan polifenol berperan dalam memelihara fleksibilitas pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, serta mencegah pembentukan bekuan darah yang bisa memicu serangan jantung. 7. Enzim papain, pendukung pencernaan yang meringankan beban jantung. Pepaya dikenal luas mengandung enzim papain, enzim proteolitik alami yang membantu memecah protein dalam sistem pencernaan. Pada lansia yang mulai mengalami penurunan fungsi lambung dan usus, papain membantu mempercepat proses pencernaan sehingga mengurangi beban kerja organ-organ dalam tubuh. Ketika sistem pencernaan bekerja dengan lancar, sirkulasi darah menjadi lebih efisien, tekanan darah pun lebih stabil. Hal ini membantu meringankan kerja jantung, terutama saat tubuh sedang mencerna makanan berat. 8. Asam folat, pencegah homocysteine tinggi. Asam folat, vitamin B9, dalam pepaya juga berperan penting dalam mencegah tingginya kadar homocysteine, yaitu senyawa dalam darah yang jika kadarnya berlebihan bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Pepaya mengandung cukup folat yang dibutuhkan lansia untuk menyeimbangkan kadar homocysteine, menjaga kestabilan saraf, dan memperbaiki sel-sel tubuh yang mulai melemah seiring usia. 9. Air dan elektrolit, menjaga hidrasi dan keseimbangan fungsi jantung. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, pepaya mengandung air yang tinggi dan sejumlah elektrolit alami seperti magnesium dan sedikit natrium alami. Kandungan air ini sangat penting untuk menghidrasi tubuh, menjaga volume darah tetap stabil, dan mendukung irama jantung yang sehat. Bagi lansia,
Tubuh yang terhidrasi dengan baik adalah kunci agar sirkulasi darah berjalan lancar, detak jantung teratur, dan risiko penggumpalan darah bisa diminimalkan. Kesimpulan bab 2. Pepaya, sumber gizi komplit bagi jantung lansia. Jika kita rangkum, pepaya bukan sekadar buah pencuci mulut. Ia adalah paket lengkap nutrisi alami yang sangat bermanfaat untuk jantung lansia. Mulai dari likopen, kalium, serat larut, vitamin C, beta-karoten, hingga papain dan asam folat, semuanya berkontribusi menjaga pembuluh darah tetap bersih, jantung tetap kuat, dan tekanan darah tetap stabil. Tak heran bila para dokter dan ahli gizi menyarankan pepaya sebagai buah yang wajib dikonsumsi rutin oleh lansia, baik sebagai camilan sehat, campuran salad, atau bahkan dibuat jus tanpa tambahan gula. Setelah memahami semua kandungan penting di dalam pepaya, kini saatnya kita beralih ke bab 3, di mana kita akan membahas mekanisme kerja nutrisi tersebut di dalam tubuh, dan bagaimana kandungan dalam pepaya benar-benar berperan dalam mendukung kesehatan jantung secara nyata. Apakah sahabat sudah siap menyelami bagaimana tubuh lansia menerima dan memanfaatkan semua nutrisi hebat ini untuk melindungi jantung secara alami? Bab 3. Mekanisme kerja nutrisi pepaya dalam menjaga fungsi jantung lansia. Setelah sahabat channel Lansia Sehat mengenal lebih dalam kandungan-kandungan yang ada dalam buah pepaya di bab sebelumnya, kini kita akan mengupas bagaimana cara kerja kandungan tersebut di dalam tubuh, khususnya dalam menunjang fungsi jantung yang menjadi perhatian utama kita pada usia lanjut. Kita tidak hanya akan membicarakan dari sisi teoritis, tapi juga akan menyusunnya berdasarkan pemahaman ilmiah yang dijelaskan oleh para ahli dan dokter. Ketika lansia mengonsumsi pepaya, proses yang terjadi dalam tubuh tidaklah sederhana. Pepaya bukan hanya masuk ke perut sebagai makanan, tetapi menjadi bahan baku bagi proses metabolisme, memengaruhi hormon, menstabilkan peredaran darah, dan mengaktifkan sistem pertahanan tubuh yang secara keseluruhan meringankan beban kerja jantung. Di bab ini, kita akan menyimak tahapan demi tahapan, bagaimana nutrisi dalam pepaya benar-benar membantu lansia dalam menjaga fungsi jantung yang sehat, stabil, dan kuat. 1. Penyerapan nutrisi. Awal proses yang menentukan manfaat. Langkah awal dari kerja pepaya dalam tubuh dimulai saat kita mengunyah dan menelannya. Tekstur pepaya yang lembut memudahkan proses penghancuran di mulut dan pencernaan di lambung. Kandungan enzim papain dalam pepaya sudah aktif sejak awal dan langsung membantu memecah protein, membuat proses pencernaan jadi lebih ringan dan efisien. Setelah itu, kandungan seperti vitamin C, beta-karoten, kalium, serat larut, dan likopen mulai diserap oleh usus halus dan masuk ke dalam aliran darah. Nah, dari sinilah mereka mulai menjalankan tugasnya masing-masing. Proses penyerapan yang baik ini menjadi sangat penting, karena pada usia lanjut seringkali terjadi penurunan efisiensi penyerapan nutrisi. Itulah kenapa buah seperti pepaya, yang teksturnya mudah dicerna dan kaya cairan, menjadi pilihan ideal untuk lansia. 2. Pengaruh langsung pada tekanan darah dan detak jantung. Setelah diserap oleh tubuh, kalium dalam pepaya mulai bekerja pada sistem sirkulasi. Kalium berperan besar dalam mengatur tekanan darah dengan menyeimbangkan kadar natrium, garam, dalam darah. Natrium yang berlebihan bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah, yang akan membuat jantung bekerja lebih keras. Kalium membantu mengendurkan dinding pembuluh darah dan meningkatkan ekskresi natrium melalui urin. Ini artinya, tekanan darah bisa turun secara alami, tanpa harus mengandalkan obat-obatan kimia secara terus-menerus. Dalam jangka panjang, lansia yang rajin mengonsumsi buah tinggi kalium seperti pepaya, cenderung memiliki ritme jantung yang lebih stabil dan risiko hipertensi yang lebih rendah. 3. Menurunkan kolesterol. Serat dan antioksidan bekerja sama. Salah satu penyebab utama penyakit jantung pada lansia adalah kolesterol jahat, LDL, yang menumpuk di dinding pembuluh darah, membentuk plak, dan menyempitkan jalur aliran darah ke jantung. Hal ini bisa menyebabkan angina, nyeri dada, serangan jantung, atau bahkan stroke. Serat larut dalam pepaya akan membentuk gel kental dalam usus, yang mengikat kolesterol jahat dan membawanya keluar bersama tinja. Ini berarti jumlah kolesterol yang masuk ke aliran darah menjadi lebih sedikit. Sementara itu, likopen dan vitamin C akan bekerja sebagai antioksidan kuat, mencegah kolesterol yang sudah ada dalam darah agar tidak mengalami oksidasi, yaitu proses yang membuat kolesterol jadi lebih berbahaya dan lengket pada dinding pembuluh darah. Oksidasi kolesterol inilah yang menjadi awal mula aterosklerosis. Dengan konsumsi rutin pepaya, proses ini bisa ditekan secara efektif. Bahkan dalam beberapa uji klinis, lansia yang mengonsumsi makanan tinggi likopen dan serat menunjukkan penurunan kadar LDL dan peningkatan kadar HDL, kolesterol baik, dalam waktu 4 hingga 6 minggu.
4. Perbaikan dinding pembuluh darah dan antiinflamasi alami. Sahabat channel Lansia Sehat, pembuluh darah kita, khususnya arteri, adalah jalur utama pengantaran darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Jika dindingnya lemah, rusak, atau meradang, maka risiko kerusakan jantung meningkat drastis. Vitamin C dalam pepaya membantu memperbaiki dan memperkuat lapisan endotel, lapisan paling dalam dari pembuluh darah. Ia juga menghambat proses inflamasi kronis yang menjadi penyebab utama kerusakan pembuluh darah. Selain itu, beta-karoten dan flavonoid dalam pepaya juga bekerja sebagai agen anti radang tambahan, memperkuat efek vitamin C. Bayangkan saja seperti tembok yang dilapisi ulang agar tidak mudah bocor atau retak. Maka pembuluh darah pun bisa terjaga kelenturan dan kekuatannya, sehingga jantung tidak harus memompa lebih keras untuk mengalirkan darah. 5. Meningkatkan efisiensi kerja jantung melalui enzim dan elektrolit. Enzim papain tidak hanya bermanfaat bagi pencernaan, tetapi juga membantu mengurangi beban metabolisme tubuh, terutama setelah makan. Pada lansia, makanan berat bisa membuat jantung berdebar atau kelelahan karena metabolisme melambat. Dengan papain, proses pemecahan makanan jadi lebih cepat, ringan, dan efisien. Kombinasi air, kalium, dan magnesium dalam pepaya juga membantu menjaga elektrolit tubuh tetap seimbang, yang sangat penting bagi konduksi listrik jantung. Perlu sahabat ketahui, irama detak jantung kita diatur oleh sinyal listrik yang sangat sensitif terhadap kadar elektrolit dalam darah. Jadi, jika keseimbangan ini terjaga, maka irama jantung akan lebih stabil, terhindar dari aritmia, gangguan irama jantung yang sering dialami lansia. 6. Menurunkan homocysteine, mencegah kerusakan vaskular. Homocysteine adalah asam amino dalam darah yang jika kadarnya terlalu tinggi, bisa merusak lapisan pembuluh darah dan meningkatkan risiko pembekuan darah. Asam folat dalam pepaya, bersama dengan vitamin B6 dan B12, membantu mengubah homocysteine menjadi zat tidak berbahaya. Ini berarti mengonsumsi pepaya bisa membantu menjaga pembuluh darah tetap bersih dan bebas dari endapan. 7. Efek terhadap sirkulasi darah dan energi. Dengan sirkulasi darah yang lebih lancar berkat pembuluh darah yang sehat, kadar kolesterol yang rendah, dan tekanan darah yang stabil, jantung bisa bekerja lebih ringan. Ini akan meningkatkan kapasitas energi bagi tubuh lansia, mengurangi rasa mudah lelah, dan membuat aktivitas harian jadi lebih menyenangkan. Pepaya juga mengandung glukosa alami dan karbohidrat sederhana yang bisa menjadi sumber energi cepat, tanpa menyebabkan lonjakan gula darah seperti pada makanan olahan atau tinggi gula tambahan. 8. Perlindungan jantung jangka panjang. Yang menarik, sahabat channel Lansia Sehat, berbagai penelitian jangka panjang menunjukkan bahwa konsumsi rutin pepaya selama 3 hingga 6 bulan dapat memberi dampak nyata pada hasil tes kesehatan lansia. Tekanan darah turun secara alami, kolesterol jahat berkurang, fungsi jantung meningkat, dan kualitas tidur membaik. Tak hanya itu, lansia yang mengonsumsi pepaya secara teratur juga menunjukkan penurunan keluhan nyeri dada, pusing, dan jantung berdebar. Bahkan pada lansia yang sudah memiliki riwayat penyakit jantung, buah ini bisa menjadi pelengkap pengobatan medis yang membantu mempercepat proses pemulihan. Kesimpulan bab 3. Sinergi nutrisi pepaya dalam mendukung fungsi jantung. Dari pembahasan di atas, jelas bahwa pepaya tidak bekerja sendirian. Setiap kandungannya mulai dari kalium, vitamin C, likopen, beta-karoten, serat larut, hingga papain saling mendukung dan memperkuat efek satu sama lain. Mereka membentuk semacam sistem pelindung alami bagi jantung, terutama untuk lansia yang tubuhnya sudah tidak sekuat masa muda. Jika sahabat menjadikan pepaya sebagai bagian dari pola makan harian, manfaatnya akan terasa tidak hanya di jantung, tapi juga di sistem pencernaan, daya tahan tubuh, dan bahkan suasana hati. Dengan jantung yang lebih sehat, tekanan darah yang lebih stabil, dan energi yang lebih terjaga, kualitas hidup lansia bisa meningkat secara menyeluruh. Bab 4. Cara konsumsi pepaya yang aman dan efektif untuk lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah memahami bagaimana kandungan dalam pepaya bekerja secara ilmiah dalam menjaga fungsi jantung, kini kita masuk pada bab yang sangat penting dan aplikatif, yaitu bagaimana cara terbaik mengonsumsi pepaya untuk mendapatkan manfaat maksimal, terutama bagi para lansia. Sebagian dari sahabat mungkin bertanya, seberapa banyak pepaya yang baik dikonsumsi? Atau, apakah pepaya bisa dikonsumsi setiap hari? Atau bahkan, bagaimana dengan lansia yang memiliki penyakit tertentu seperti diabetes atau MAC, apakah tetap aman mengonsumsi pepaya? Bab ini hadir untuk menjawab semua pertanyaan tersebut secara lengkap, disertai panduan praktis yang dapat langsung diterapkan di rumah. Karena sebaik apapun kandungan nutrisi dalam sebuah makanan, jika cara konsumsinya tidak tepat,
baik dari segi jumlah, waktu, hingga cara penyajian, maka manfaat yang didapatkan tidak akan maksimal, atau bahkan bisa menimbulkan gangguan tertentu. Mari kita pelajari bersama bagaimana menjadikan pepaya sebagai sahabat sehat jantung dengan cara konsumsi yang tepat. 1. Porsi konsumsi pepaya yang ideal untuk lansia. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah berapa banyak pepaya yang sebaiknya dikonsumsi setiap hari oleh lansia. Menurut rekomendasi dari dokter spesialis gizi dan ahli diet lansia, porsi pepaya yang ideal berkisar antara 150 gram hingga 250 gram per hari, atau setara dengan 1/2 hingga 1 potong besar pepaya matang. Kenapa jumlah ini dianggap ideal? Karena dalam porsi tersebut sudah terdapat cukup vitamin C, kalium, dan serat yang dibutuhkan tubuh harian tanpa berlebihan. Tidak memberikan beban berlebihan pada lambung dan ginjal. Tidak menyebabkan lonjakan gula darah meskipun pepaya mengandung gula alami. Penting untuk dicatat bahwa meskipun pepaya tergolong rendah kalori dan memiliki indeks glikemik rendah, konsumsi berlebihan tetap tidak dianjurkan, terutama bagi lansia dengan gangguan metabolik tertentu. Segala sesuatu yang berlebihan, walaupun sehat, tetap bisa menimbulkan gangguan keseimbangan dalam tubuh. 2. Waktu terbaik mengonsumsi pepaya bagi lansia. Waktu konsumsi juga sangat menentukan efektivitas penyerapan nutrisi pepaya. Berikut beberapa waktu terbaik untuk mengonsumsi pepaya bagi lansia. A. Pagi hari setelah bangun tidur. Mengonsumsi potongan pepaya di pagi hari saat perut masih relatif kosong sangat baik untuk melancarkan buang air besar karena kandungan serat dan airnya yang tinggi. Memulai metabolisme tubuh dengan nutrisi ringan tapi bermanfaat. Memberi efek hidrasi pada tubuh setelah semalaman tanpa asupan cairan. Namun, untuk lansia yang memiliki riwayat MAC atau refluks asam lambung, disarankan tidak langsung mengonsumsi pepaya dalam keadaan benar-benar kosong, tetapi setelah minum air hangat atau makan sedikit nasi atau bubur. B. Di sela waktu antara sarapan dan makan siang, snack sehat. Pepaya juga bisa menjadi camilan sehat di antara 2 waktu makan utama. Pilihan ini jauh lebih baik daripada mengonsumsi makanan tinggi gula, garam, atau lemak. C. Sore hari sebagai camilan ringan. Setelah aktivitas ringan di pagi dan siang hari, sore hari sering menjadi waktu di mana tubuh mulai terasa lelah. Pepaya dapat memberikan energi ringan tanpa membebani lambung. D. Malam hari sebelum tidur, dalam porsi kecil. Jika ingin mengonsumsi pepaya malam hari, pastikan hanya dalam porsi kecil, sekitar 100 gram, untuk menghindari proses fermentasi dalam lambung saat tidur. 3. Cara penyajian pepaya yang aman dan bernutrisi. Bentuk penyajian pepaya juga harus diperhatikan. Berikut adalah beberapa metode yang aman dan tetap mempertahankan manfaat nutrisinya. A. Dikonsumsi segar, mentah, setelah dicuci dan dikupas. Ini adalah cara terbaik. Buah segar tidak mengalami proses pemanasan, sehingga seluruh enzim dan vitamin tetap terjaga. Pastikan untuk mencuci kulit pepaya sebelum dikupas, agar tidak ada kontaminasi dari luar. B. Pepaya potong dengan perasan jeruk nipis. Menambahkan sedikit perasan jeruk nipis membuat rasa pepaya menjadi lebih segar, sekaligus menambah kandungan vitamin C dan antioksidan. Ini juga membantu mengurangi rasa enek bagi yang tidak terlalu menyukai aroma pepaya. C. Dibuat salad buah tanpa mayones atau gula tambahan. Jika ingin variasi, sahabat bisa mengombinasikan pepaya dengan buah lain seperti semangka, melon, atau apel. Hindari penggunaan saus salad yang tinggi gula atau susu kental manis. Gunakan yogurt plain atau perasan lemon sebagai dressing sehat. D. Dibuat jus pepaya tanpa gula. Jus pepaya segar tanpa gula tambahan adalah pilihan baik untuk lansia yang kesulitan mengunyah. Namun, sebaiknya tidak disaring agar serat tetap terjaga. 4. Kombinasi makanan pendamping yang baik. Pepaya bisa dikombinasikan dengan bahan makanan lain yang mendukung kesehatan jantung, misalnya oatmeal, potongan pepaya, sarapan ideal rendah kolesterol dan tinggi serat. Pepaya, yogurt rendah lemak, membantu pencernaan dan kaya probiotik. Pepaya, kacang almond atau kenari, dalam jumlah kecil, sumber lemak sehat yang mendukung fungsi jantung. Namun, hindari mengombinasikan pepaya dengan makanan tinggi garam seperti ikan asin atau makanan olahan. Makanan sangat manis, seperti dodol, kue tradisional tinggi gula, atau minuman kemasan. Makanan berlemak tinggi karena bisa mengganggu penyerapan vitamin larut air. 5 hal-hal yang perlu dihindari. Meskipun pepaya sangat bermanfaat, ada beberapa peringatan penting yang perlu diperhatikan. A. Konsumsi berlebihan.
Lebih dari 300 gram per hari bisa menyebabkan gangguan pencernaan ringan seperti perut kembung atau diare, terutama pada lansia dengan sistem pencernaan sensitif. B. Pepaya muda, belum matang. Pepaya muda mengandung getah yang disebut papain mentah, yang bisa menyebabkan iritasi lambung atau reaksi alergi pada sebagian orang. Pepaya muda juga kurang manis, dan dalam jumlah banyak, bisa merangsang kontraksi otot. C. Pepaya busuk atau sudah terlalu matang. Pepaya yang terlalu lembek, berair, dan mulai berbau fermentasi bisa mengandung mikroorganisme jahat. Hindari pepaya yang sudah tidak segar. D. Menambahkan gula atau sirup dalam jus. Ini salah satu kesalahan paling umum. Meskipun pepaya sudah manis, banyak orang menambahkan gula lagi dalam bentuk sirup atau kental manis. Ini justru menggagalkan manfaat pepaya untuk jantung, karena asupan gula tinggi meningkatkan risiko diabetes dan hipertensi. 6. Pepaya dan penyakit khusus. Apa yang perlu diperhatikan? A. Untuk lansia dengan diabetes. Pepaya aman untuk penderita diabetes karena indeks glikemiknya rendah. Namun, tetap batasi porsinya dan hindari menambahkan pemanis. B. Untuk lansia dengan MAC atau GERD. Sebaiknya konsumsi pepaya setelah makan utama, bukan dalam keadaan perut kosong. Tekstur lembut pepaya bisa membantu menenangkan lambung. C. Untuk lansia dengan gagal ginjal atau masalah elektrolit. Kandungan kalium dalam pepaya perlu dipertimbangkan. Konsultasikan dulu dengan dokter jika sahabat memiliki batasan kalium dari medis. 7. Membuat rutinitas sehat bersama pepaya. Untuk menjadikan pepaya sebagai bagian gaya hidup sehat, sahabat bisa memulai dari menyediakan pepaya segar di meja makan setiap hari, menyisipkan jadwal waktu pepaya di pagi atau sore hari, mengajak pasangan atau keluarga untuk makan buah bersama, mencatat manfaat yang dirasakan dari minggu ke minggu. Dengan pola konsumsi yang konsisten dan benar, pepaya bisa menjadi bagian dari resep hidup sehat di masa tua. Kesimpulan bab 4 pepaya sehat dimulai dari cara konsumsi yang benar. Sahabat channel Lansia Sehat, manfaat luar biasa dari buah pepaya tidak akan bisa dirasakan sepenuhnya jika tidak didukung oleh cara konsumsi yang tepat. Mulai dari porsi, waktu, cara penyajian, hingga makanan pendamping semuanya harus diperhatikan dengan seksama. Pepaya adalah sahabat sejati jantung lansia, tapi ia hanya bisa bekerja maksimal jika sahabat juga memperlakukan tubuh dengan bijak. Konsumsi secukupnya, hindari tambahan yang tidak sehat, dan jadikan pepaya bagian dari pola hidup sehat sehari-hari. Di bab 5, kita akan menyelami pengalaman nyata para lansia yang rutin mengonsumsi pepaya dan merasakan manfaatnya langsung terhadap kesehatan jantung mereka. Akan ada kisah inspiratif, lengkap dengan tanggapan dari dokter yang merawat mereka. Apakah sahabat sudah siap untuk mendengarkan kisah nyata yang penuh harapan? Yuk, lanjut ke bab berikutnya. Bab 5. Testimoni lansia yang merasakan manfaat pepaya untuk jantung sehat. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita menyusuri jalur ilmu pengetahuan tentang kandungan pepaya dan cara kerja nutrisinya dalam menjaga kesehatan jantung, kini tibalah kita pada bagian yang paling menginspirasi, yaitu cerita nyata dari para lansia yang telah membuktikan sendiri khasiat buah pepaya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Testimoni bukan sekadar cerita ringan atau pengakuan personal. Ia adalah gambaran konkret, sebuah jembatan antara teori dan kenyataan. Dan ketika kita berbicara soal kesehatan, terutama pada usia lanjut, pengalaman dari sesama lansia seringkali lebih menyentuh dan meyakinkan daripada sekadar angka dan grafik dari jurnal kesehatan. Dalam bab ini, kita akan membagikan kisah dari beberapa lansia dari berbagai wilayah Indonesia yang dengan rutin mengonsumsi pepaya sebagai bagian dari pola hidup sehat mereka. Mereka bukan selebriti, bukan tokoh masyarakat, melainkan orang-orang biasa yang telah memetik manfaat luar biasa dari buah yang sangat sederhana. Kita juga akan menyertakan komentar dan tanggapan dokter, baik dokter umum maupun spesialis jantung, yang menanggapi testimoni ini secara ilmiah agar sahabat channel Lansia Sehat bisa mendapatkan perspektif yang seimbang antara pengalaman pribadi dan pendapat medis. Mari kita mulai kisah inspiratif ini. 1. Kisah Ibu Sulastri, 67 tahun, dari Sleman, tekanan darah turun perlahan sejak rutin makan pepaya. Ibu Sulastri adalah seorang pensiunan guru SD yang tinggal di daerah Sleman, Yogyakarta. Dalam wawancara kami, beliau bercerita bahwa sejak usia 60-an, ia mulai mengalami tekanan darah tinggi yang tidak menentu. Kadang 160, kadang 150, padahal saya sudah kurangi garam dan minum obat dokter. Tapi kepala sering berat, jantung kadang berdebar-debar waktu malam.
Setelah disarankan oleh anaknya yang seorang perawat untuk mencoba makan pepaya setiap pagi, Ibu Sulastri mulai memasukkan buah ini ke dalam menu hariannya. Ia makan pepaya segar sekitar 200 gram setiap pagi setelah minum air putih hangat. Setelah 2 minggu, ia merasa tubuhnya lebih ringan dan mulai bisa tidur lebih nyenyak. Yang lebih mengejutkan, tekanan darahnya turun menjadi rata-rata 130/80. Bahkan setelah sebulan, ia tidak lagi merasakan jantung berdebar atau kepala berat saat bangun tidur. Ketika diperiksa ulang oleh dokter di puskesmas, dokter mengiyakan bahwa perubahan pola makan Ibu Sulastri sangat membantu memperbaiki tekanan darahnya. Obat tetap diminum sesuai anjuran, tapi saya percaya, pepaya itu yang membuat tubuh saya lebih seimbang. Mungkin karena seratnya juga ya, jadi bab lancar dan badan gak tegang. Tanggapan dokter. Menurut Dr. Arif Fadilah, SPPD, dokter penyakit dalam di RSUD Yogyakarta, pepaya memang sangat bermanfaat untuk penderita hipertensi. Kandungan kalium dalam pepaya cukup tinggi dan secara ilmiah sudah terbukti bisa menurunkan tekanan darah. Kombinasi serat dan antioksidannya juga membantu meredakan inflamasi dalam pembuluh darah. Yang terpenting, pepaya tidak mengandung garam atau lemak jenuh, sehingga sangat aman untuk pasien seperti Ibu Sulastri. 2 kisah Bapak Amin, 72 tahun, dari Pekalongan, detak jantung saya lebih tenang. Bapak Amin adalah pensiunan pegawai kantor desa. Beliau pernah mengalami keluhan jantung berdebar dan cepat lelah meskipun hanya berjalan di halaman rumah. Setelah berobat ke klinik, dokter menyarankan agar ia mengurangi kopi dan mulai mengatur pola makan. Seorang tetangganya menyarankan untuk makan pepaya setiap sore sebagai pengganti cemilan manis. Awalnya saya ragu, masa pepaya bisa bantu jantung? Tapi setelah sebulan saya rasakan, badan gak gampang capek, dan jantung rasanya lebih kalem, gak sering deg-degan lagi. Bapak Amin kemudian menjadikan pepaya sebagai bagian dari rutinitasnya, memotongnya kecil-kecil dan menyajikannya dingin setelah disimpan di kulkas. Ia juga mengatakan, setelah rutin makan pepaya, kualitas tidurnya membaik dan bab lebih teratur. Tanggapan dokter. Dr. Sari Rahmawati, SPJP, seorang spesialis jantung dan pembuluh darah dari Semarang, menjelaskan bahwa pada banyak pasien lansia, ritme jantung bisa terganggu karena ketidakseimbangan elektrolit atau inflamasi ringan dalam tubuh. Pepaya, yang mengandung kalium dan magnesium alami, dapat membantu menstabilkan konduksi listrik dalam jantung. Jadi memang masuk akal jika pasien merasa jantungnya lebih tenang. 3. Kisah Ibu Rukmini, 70 tahun, dari Pasuruan, dulu kolesterol saya tinggi, sekarang stabil. Ibu Rukmini adalah seorang lansia aktif yang hobi berkebun. Namun ia memiliki riwayat kolesterol tinggi sejak usia 65 tahun dan sempat disarankan minum statin oleh dokter. Tapi saya takut minum obat terus, jadi saya coba jaga makan. Saya baca di majalah lansia, pepaya bisa bantu turunkan kolesterol. Akhirnya saya coba tiap pagi makan 1 piring pepaya. Nggak pakai gula, kadang pakai jeruk nipis. Setelah 3 bulan, hasil lab kolesterolnya menunjukkan penurunan dari 250 mg/dl menjadi 190 mg/dl. Dan HDL-nya naik perlahan. Saya senang sekali. Dokter saya sampai kaget. Saya cerita saya makan pepaya tiap hari. Katanya bagus, asal nggak berlebihan. Tanggapan dokter. Dr. Dimas Setiawan, MGizi, menyampaikan, serat larut dalam pepaya dapat menurunkan kolesterol LDL dengan mengikat asam empedu di usus. Selain itu, likopen dan antioksidan dalam pepaya melindungi LDL dari oksidasi. Ini penting untuk mencegah pembentukan plak di arteri. 4. Kisah Bapak Suryanto, 69 tahun, dari Tegal, sering sakit dada, sekarang sudah jarang. Bapak Suryanto adalah lansia yang aktif sebagai pengurus masjid. Ia sering mengalami nyeri dada ringan saat naik tangga atau berjalan cepat. Saya pikir itu biasa karena usia. Tapi ternyata dokter bilang saya punya penyempitan pembuluh darah. Saya dikasih obat dan diminta jaga makan. Cucu saya yang suka nonton channel lansia sehat malah kasih tahu saya soal pepaya. Akhirnya saya coba. Ia mulai mengonsumsi pepaya setiap hari selama 2 bulan. Nyeri dadanya mulai jarang muncul, dan ia merasa lebih ringan saat beraktivitas. Tanggapan dokter. Dr. Henry Prasetyo, SPJP, K. Kemungkinan besar efek positif ini berasal dari kombinasi kalium dan vitamin C dalam pepaya. Keduanya bekerja memperbaiki elastisitas pembuluh darah dan meredakan inflamasi ringan. Namun tentu saja,
Tetap harus dikombinasikan dengan pengobatan medis jika sudah ada penyempitan arteri yang signifikan. 5 kisah nyata di Panti Lansia Karunia, Bogor, pepaya jadi menu wajib kami. Di Panti Lansia Karunia, sebuah rumah lansia di Bogor yang merawat lebih dari 40 lansia dengan latar belakang penyakit kronis seperti hipertensi dan jantung koroner, pepaya sudah dijadikan menu tetap setiap hari selama lebih dari 1 tahun terakhir. Menurut pengelola panti, setiap pagi para lansia mendapatkan sepiring kecil pepaya segar sebelum sarapan. Hasilnya sangat menggembirakan. Kami mencatat bahwa sejak pepaya menjadi bagian dari menu rutin, jumlah lansia yang mengeluh sembelit berkurang drastis, dan tekanan darah mereka cenderung lebih stabil. Bahkan beberapa lansia yang dulunya sering pusing karena hipertensi sekarang jarang mengeluh, ujar Ibu Nina, Kepala Dapur Panti. Tanggapan Dokter Panti. Dr. Teresia Putri, dokter tetap yang bertugas di panti tersebut menegaskan, saya melihat sendiri perubahan positif para lansia setelah kami memasukkan pepaya dalam menu. Ini bukan berarti pepaya menyembuhkan penyakit, tapi jelas membantu mengendalikan gejalanya. Pepaya memberikan efek sinergis bersama obat-obatan, terutama karena membantu mengontrol tekanan darah, kolesterol, dan memperbaiki sistem pencernaan. Kesimpulan bab 5. Cerita nyata, bukti nyata, semangat nyata. Sahabat channel Lansia Sehat, dari semua kisah di atas, kita belajar bahwa manfaat pepaya untuk jantung bukan sekadar teori atau kampanye kesehatan. Ia adalah kenyataan yang dirasakan langsung oleh para lansia dari berbagai latar belakang dan kondisi kesehatan. Mereka yang dulunya takut minum obat jangka panjang, kini merasa lebih tenang karena memiliki tambahan dukungan dari makanan alami. Mereka yang sering mengeluh jantung berdebar, nyeri dada, atau tekanan darah naik turun, sekarang bisa lebih stabil menjalani hari dengan bantuan buah yang sangat sederhana, pepaya. Dan tentu saja, semua manfaat ini akan menjadi lebih besar jika disertai pola hidup aktif, jalan kaki ringan, senam lansia, tidur cukup dan teratur, menjaga stres dan emosi agar tetap stabil, minum air putih yang cukup, pemeriksaan rutin ke dokter. Pepaya bukanlah satu-satunya kunci kesehatan jantung, tapi ia adalah kunci kecil yang bisa membuka pintu besar menuju jantung yang sehat dan hidup yang lebih panjang. Penutup, buah sederhana, manfaat luar biasa untuk jantung lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah menempuh sebuah perjalanan yang penuh wawasan, mulai dari mengenal pentingnya menjaga jantung di usia senja, mengupas kandungan nutrisi pepaya secara ilmiah, memahami cara kerja zat gizi di dalam tubuh, mempelajari cara konsumsi yang aman, hingga menyimak langsung kisah nyata para lansia yang merasakan manfaat pepaya. Semua itu memberi kita satu kesimpulan yang tak bisa dibantah. Buah pepaya, meskipun sederhana, menyimpan kekuatan besar untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan jantung para lansia. Dalam satu potong pepaya, terdapat kalium untuk menurunkan tekanan darah, vitamin C untuk melindungi pembuluh darah, serat untuk mengendalikan kolesterol, hingga likopen untuk mencegah oksidasi kolesterol jahat. Dan keunggulannya tidak hanya terletak pada kandungan gizinya saja, tapi juga pada kemudahannya diakses, harganya yang terjangkau, rasanya yang ramah di lidah lansia, dan cara konsumsinya yang praktis. Semua ini menjadikan pepaya sebagai sahabat sehat lansia buah lokal yang bisa dimanfaatkan siapa saja tanpa perlu khawatir efek samping berbahaya. Lebih dari itu, cerita-cerita nyata dari para lansia di berbagai penjuru negeri, dari Ibu Sulastri di Sleman hingga para penghuni Panti Lansia Karunia di Bogor, memberikan kita harapan bahwa langkah kecil seperti makan pepaya setiap hari bisa membawa perubahan besar bagi kesehatan. Mereka adalah bukti nyata bahwa kunci sehat itu sederhana, asal dilakukan dengan konsisten dan disertai niat yang tulus untuk menjaga diri. Namun tentu saja, sahabat channel Lansia Sehat, kita tidak boleh bergantung hanya pada satu jenis makanan saja. Pepaya adalah bagian dari gaya hidup sehat yang perlu dilengkapi dengan pola makan seimbang, aktivitas fisik ringan namun rutin, pengelolaan stres dan emosi yang positif, istirahat cukup, dan pemeriksaan medis berkala. Mengonsumsi pepaya secara rutin adalah salah satu bentuk ikhtiar kita sebagai lansia untuk tetap mandiri, kuat, dan bahagia. Ia bukan obat ajaib yang bisa menyembuhkan segala penyakit dalam semalam, namun ia adalah penopang setiap tubuh lansia dalam menghadapi tantangan kesehatan sehari-hari, terutama menjaga jantung agar tetap berdetak dengan tenang. Jadi, mulai hari ini, jika sahabat bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk menjaga jantung ini tetap sehat di usia 60, 70, atau bahkan 80 tahun ke atas? Maka jawabannya bisa sesederhana: potong pepaya, makan perlahan, dan nikmati manfaatnya. Sahabat channel Lansia Sehat, semoga tayangan ini menjadi ilmu yang bermanfaat
menjadi penyemangat untuk hidup lebih sehat, dan menjadi pengingat bahwa kesehatan adalah investasi terbaik kita di masa tua. Jangan ragu untuk berbagi informasi ini kepada keluarga, teman lansia lainnya, atau siapapun yang ingin hidup lebih baik secara alami. Kami mendoakan agar jantung sahabat senantiasa kuat, langkah tetap ringan, dan hari-hari selalu dipenuhi senyum serta semangat. Sampai bertemu di video berikutnya dengan topik menarik lainnya tentang hidup sehat dan bahagia di masa tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari kami di channel Lansia Sehat.